Jadi teman-teman sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Jadi saat ini kegiatan saya sehari-hari saya sebagai kepala komunikasi di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, PT Astra Agro Lestari. Kemudian saya juga aktif di asosiasi, jadi asosiasi namanya GAPKI. GAPKI ini singkatan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi ini merupakan asosiasi atau perkumpulan organisasi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Tapi tidak semua perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI. Jadi ada sekitar 3.500 perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang sudah menjadi anggota GAPKI ada sekitar 650 perusahaan. Nah, tema kita sawit antara isu. Oke, jadi ini adalah fakta tadi sudah disinggung sama Mas Jadi bahwa Indonesia adalah produsen minyak sawit. Jadi CPO itu crude palm oil atau minyak sawit mentah terbesar di dunia. Ini angkanya. Jadi silakan dicatat dan kalau butuh materi nanti bisa minta ke panitia. Jadi saya singkat aja. Jadi kalau tahun 65 itu kita masih kalah sama Malaysia, tahun 80 juga kita masih kalah sama Malaysia. Tapi sejak tahun 2000 awal 2000-an kita udah nyalip posisi Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi Indonesia produksi CPO tahun lalu mencapai 33 juta ton, kemudian nomor 2 Malaysia. Tadi udah disinggung sama Mas Jadi bahwa sekarang hanya tinggal sektor minyak sawit yang bisa membawa nama Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Begitu Mas Jadi, karena tadi udah disinggung badminton aja udah kalah sama Denmark ya opo iki. Gitu, jadi sawit ini tinggal satu-satunya Pak. Udah nggak ada lagi kopi, kakao, terus batu bara, garam, apel, yang dulu Malang itu tempatnya apel sekarang udah habis semua, impor semua Mas Jadi. Begitu. Jadi produksi kita tahun lalu mencapai 33,7 juta ton. Next slide please. Oke. Ini volume ekspor CPO, jadi nggak ada next. Saya cepat aja. Jadi Indonesia ini negara-negara tujuan ekspor untuk Indonesia dari Indonesia. Jadi nanti bisa di copy sendiri. Next. Nah, jadi gini, teman-teman sekalian, jadi minyak sawit ini saya nggak tahu tadi katanya di seberang sana juga ada yang protes gitu bawa poster katanya sawit ini nggak bagus merusak lingkungan, terus kemudian juga nggak sehat begitu. Jadi katanya sawit nggak sehat Mas Adi begitu. Kalau kita betul ya, wah betul itu. Gitu. Jadi nanti sawit penyakit. Gitu. Padahal saya dan mungkin semua kita nggak bisa lepas dari produk-produk yang berbahan baku minyak sawit, baik itu makanan maupun produk non makanan. Jadi nanti Pak Riki juga akan bisa menjelaskan ada apa di balik semua orang yang mengatakan bahwa sawit itu tidak sehat, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Yang jelas ini saya akan sampaikan bahwa kita ini punya pesaing. Pesaing kita ini dari minyak nabati dari negara-negara maju seperti Amerika, itu ada kedelai, kemudian Eropa ini juga punya minyak bunga matahari, kanola dan lain sebagainya. Yang itu sejak 15 tahun yang lalu posisinya udah tergeser sama minyak sawit. Nah sejak itulah kampanye terhadap minyak sawit dari Indonesia maupun Malaysia itu menjadi kenceng sampai ya akhirnya muncul isu terkait dengan rencana untuk moratorium. Next. Benarkah kelapa sawit ini memakan areal yang sangat luas begitu? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa faktanya sebetulnya dari 140 juta hektar area lahan di Indonesia, hutan, itu mungkin luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia baru sekitar 10,5 juta hektar. Kalau kita bandingkan dengan kedelai, terus kemudian rapeseed dan juga bunga matahari, kita ini masih jauh, masih di bawah itu. Jadi sebetulnya yang banyak memakan lahan itu siapa? Bukan sawit tapi minyak nabati dari negara-negara maju, Eropa dan Amerika. Next. Nah, kelapa sawit kenapa? Jadi begini, teman-teman sekalian, kalau kita kelapa sawit ini menjadi bahan baku minyak untuk makanan itu sebagai minyak goreng dan lain sebagainya. Nah,
kita karena produktivitas yang tinggi, maka harga minyak makanan dari kelapa sawit, dari minyak sawit ini jauh lebih murah. Jadi kita masih bisa menikmati gorengan harga 1.000, 2.000, satu tahu goreng itu Mas. Itu ya karena minyak sawit. Per liter minyak sawit, minyak goreng dari kelapa sawit mungkin cuma 11.000, tapi kalau dari bunga matahari, adik-adik sekarang bisa lihat banyak produk minyak goreng dari bunga matahari dan lain-lain yang masuk ke supermarket besar di Indonesia, itu harganya per liter bisa 50.000 sampai 60.000. Jadi sekarang ekspor minyak sawit Indonesia ini merupakan penyumbang devisa terbesar. Jadi devisa terbesar tidak hanya dari sektor non migas, dibandingkan dengan sektor migas, Indonesia minyak sawit juga jauh lebih tinggi. Gitu. Jadi ekspor minyak mentah kemarin tahun lalu menghasilkan devisa sekitar 18,6 miliar atau sekitar 13,5% dari total ekspor non migas kita. Jadi kalau migas kita sekitar 12 miliar. Jadi sawit sudah, artinya apa? Neraca perdagangan Indonesia ini tanpa ada ekspor sawit itu mungkin kita defisit. Kita defisit, dan kalau defisit nanti dampaknya ke apa? Nilai tukar rupiah kita, jadi uang kita ini rupiah kalau ditukarkan dolar, mungkin bukan 13.500 kayak sekarang, bisa jadi 25.000, 30.000 begitu. Jadi sekarang kita sudah nggak punya komoditas yang kita ekspor lagi, tinggal minyak sawit. Dan itu menjadi nomor 1 di dunia. Next. Ini minyak sawit dibandingkan komoditas lain di Indonesia, ada karet, kelapa, kakao, kopi, kita udah jauh. Dulu mereka itu juara juga teman-teman sekalian. Jadi karet, kelapa, kakao, kopi ini juga pernah jaya, cengkeh, terus kemudian banyak lah produk-produk dari Indonesia yang termasuk mungkin apel di Malang ini kan. Nah, kemudian banyak yang mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi faktanya sebetulnya seperti ini, dari total 11 juta hektar perkebunan kelapa sawit, 42% ini sudah milik masyarakat. Jadi kalau teman-teman sekalian ada yang berasal dari Riau, dari Sumut, dari Aceh, dari Jambi, dari Kalimantan Tengah, dari Kalsel, dari Kaltim, pasti sudah akrab dengan kebun kelapa sawit begitu. Dan datanya adalah seperti ini bahwa tahun 2014 itu 42% itu adalah kebun masyarakat. Jadi yang punya 2 hektar, kemudian 4 hektar, 6 hektar, 10 hektar, itu masuk di 42% ini. Kemudian yang 52% itu merupakan perusahaan-perusahaan besar swasta, kemudian sisanya 7% ini perusahaan BUMN, jadi itu PTP, ada PTP yang punya kebun sawit juga. Next. Ini pendapatan petani sawit, swadaya, plasma dibandingkan dengan garis kemiskinan kita. Jadi kalau sistem di perkebunan kelapa sawit ini ada sistem inti dan plasma. Jadi perusahaan bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kebun, mereka kita ajari nanam sawit, hasilnya kemudian diolah di perusahaan dan mereka menikmati hasilnya. Dan itu banyak daerah, kalau ada adik sekalian ke Riau dan lain sebagainya, itu melihat banyak wilayah-wilayah yang maju karena perkebunan kelapa sawit. Termasuk di Sulawesi, di situ ada daerah namanya Kabupaten Mamuju Utara, yang itu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju, yang itu ekonominya sepenuhnya ditopang dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit ini berujuk, jadi penyerapan tenaga kerjanya sangat besar. Jadi kalau ada yang lihat di sini, jadi total tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit ini Mas Jadi, yaitu tahun 2015 7,9 juta. 7,9 kepala keluarga. Iya. Jadi kalau dengan keluarga kita kalikan 4, ya berarti berapa? 7 kali 4, ya 28. 28. Nah, sekitar 28 juta penduduk Indonesia itu hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit. Begitu. Nah, kemudian salah satu isu terkait dengan perkebunan kelapa sawit ini teman-teman sekalian adalah bahwa sawit ini merusak lingkungan. Saya terus terang tahun lalu saya ini jungkir balik keliling ke Indonesia mulai pagi sampai malam itu ditelepon wartawan, diwawancarai terkait dengan kebakaran. Jadi pasti teman-teman ngikuti tahun lalu bahwa ada kebakaran yang sangat hebat karena memang musim kemarau yang panjang di Indonesia dan semua masyarakat termasuk adik-adik mahasiswa ini opininya sama bahwa penyebab kebakaran itu dari sektor kelapa sawit, begitu. Betul ya. Nanti kita lihat faktanya, Pak Riki nanti akan bantu saya. Jadi next.
ini terkait gas rumah kaca, ntar saja, yuk next. Next, yang kebakaran. Nah, jadi apa yang terjadi dengan kebakaran kemarin teman-teman sekalian? Jadi ada data dari Global Forest Watch yang next mas, sebelum ke sini. Ini urutannya agak lompat-lompat. Lagi, yang nasional. Sorry, mundur aja di balik. Oke, saya cari contoh di nasional udah ada. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah data bukan kita yang bikin, bukan Gapki, bukan dari perusahaan kelapa sawit, bukan, tapi ini dari LSM di Amerika, independen, namanya Global Forest Watch. Mereka juga punya website globalforestwatch.org yang itu menyajikan data real time tentang titik api. Jadi asal api, jadi hotspot sama fire spotnya itu di mana. Jadi datanya up to date pakai satelit. Nah, dari situ kelihatan bahwa 60% titik api itu berasal dari lahan-lahan di luar konsesi perusahaan. Kemudian yang terjadi di dalam konsesi perusahaan kelapa sawit itu ada sekitar 10%, di HTI ada sekitar 25%. HTI itu pulp and paper ya, kertas, hutan tanaman industri. Itu ada sekitar 25%, di sawit 10%. Jadi dari mana yang 60% itu di mana? 60% ini sebagian besar berasal dari lahan masyarakat. Kemudian yang kedua, titik api itu berasal dari areal konservasi yang di taman-taman nasional yang itu sebetulnya di bawah pengelolaan dan tanggung jawab oleh pemerintah, BKSDA ya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, titik api itu berasal dari situ. Kenapa di perusahaan itu nggak mungkin kita itu melakukan pembakaran lahan? Karena undang-undang tidak memungkinkan kita untuk itu. Dendanya sangat besar, pidana juga, jadi kita ini terlalu berisiko. Kemudian tanaman kelapa sawit ini bagi perusahaan ini adalah aset. Jadi logikanya sangat tidak mungkin kita membakar aset kita sendiri. Tetapi opini yang terbentuk tahun lalu ya, saya nggak ngomong yang sekarang sudah sangat terkendali. Yang tahun lalu semua tudingan itu ke sektor perkebunan kelapa sawit. Nah, kenapa di kebun masyarakat ini bisa terbakar? Mundur mas, mundur satu slide lagi. Halo, mas? Nah, oke. Nah, di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, memungkinkan memang masyarakat untuk membuka lahan dengan membakar. Jadi di dalam undang-undang, masyarakat boleh membakar sampai 2 hektar. Gitu. Jadi dengan pertimbangan kearifan lokal boleh membakar. Bahkan di Kalimantan Tengah itu ada perda peraturan dari gubernur yang mengizinkan bakar lahan sampai 5 hektar. Nah kalau 2 hektar dibakar terus kemudian nggak terkendali, api ini bisa lari. Jadi kalau adik-adik pernah ini ke kebun sawit, pas musim kemarau begitu ketika ada api, kena angin itu api itu bisa lompat. Dan itulah yang masuk ke kebun-kebun di dalam konsesi perusahaan. Jadi itu adalah rangkaian kampanye negatif terkait dengan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Jadi kita itu diserang dari berbagai sisi, termasuk dari sisi lingkungan, kemudian kesehatan, dan lain sebagainya. Termasuk kemarin yang agak mengejutkan kita semua adalah ketika Presiden Jokowi dalam acara Hari Hutan Internasional itu menyatakan akan melakukan moratorium terhadap perkebunan kelapa sawit. Konteksnya seperti apa moratorium? Kita belum tahu, karena sampai saat ini pun sebetulnya kita udah masuk tahun ke-5 moratorium di sektor perkebunan kelapa sawit untuk lahan gambut dan hutan primer. Jadi kita akan diskusi tentang itu, karena kalau kemudian memang tidak boleh menanam sama sekali sektor perkebunan kelapa sawit, kita kembali ke slide yang awal tadi, bahwa sektor ini adalah satu yang masih menjadi satu-satunya sektor nomor 1 di Indonesia, kemudian penyerap tenaga kerja, dan juga mengangkat wilayah-wilayah daerah tertinggal menjadi satu daerah yang maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.